Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi ya. Kita sharing mengenai materi kimia organik, yaitu asam karboksilat dan ester. Nah, sebagai konsep dasar di sini, asam karboksilat ini merupakan salah satu gugus fungsi dari hidrokarbon ya, yang disebut juga dengan golongan asam alkanoat, sedangkan ester ini disebut juga dengan golongan alkil alkanoat. Nah, ester ini merupakan turunan dari asam karboksilat, begitu ya. Asam karboksilat dan ester ini merupakan isomer fungsi. Jadi berisomer fungsi karena memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2, tapi gugus fungsinya berbeda. Kalau asam karboksilat, gugus fungsinya adalah COOH atau C rangkap 2 O OH, sedangkan ester C rangkap 2 O OR. Nah, di sini karena memiliki gugus fungsi yang berbeda, maka memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda juga. Nah, tata nama dari asam karboksilat atau asam alkanoat menurut IUPAC di sini untuk asam karboksilat yang tidak bercabang, maka namanya yaitu asam spasi nama alkanoat. Nah, di sini kita lihat untuk penomoran ini dimulai dari atom C yang mengikat OH, OOH ya, COOH ini menjadi nomor satu. C dengan nomor satu, begitu seterusnya. Nah, karena jumlah atom C-nya di sini ada 4, maka namanya menjadi asam butanoat. Jadi, alkanya itu adalah nomor eh, jumlah atom C, kemudian diberi akhiran oat. Nah, karena jumlah atom C-nya itu 4, maka menjadi butanoat, asam butanoat. Nah, untuk asam karboksilat yang bercabang, maka penamaan di sini ya sama ya, mencari rantai karbon terpanjang terlebih dahulu yang memiliki gugus COOH, ini dimulai dari nomor satu di sini. Kemudian dilanjutkan dengan 2, 3, 4, dan 5. Nah, format penamaannya menjadi asam spasi posisi cabang ada di atom nomor berapa, nama cabangnya bagaimana, kemudian diikuti dengan nama rantai alkanoatnya. Nah, contohnya untuk struktur ini, maka namanya menjadi 2 karena ada di posisi atom C nomor 2, metil karena cabangnya adalah suatu metil. Kemudian ada 5 atom C sehingga menjadi pentanoat. Nah, jadi untuk struktur ini namanya menjadi asam 2 metil pentanoat. Ini adalah beberapa rumus struktur ya, dan juga nama IUPAC, nama umumnya bagaimana untuk asam karboksilat dengan jumlah atom C1 sampai dengan jumlah atom C18. Ada asam metanoat atau disebut juga nama umumnya adalah asam format atau asam cuka smooth begitu. Kemudian ada CH3COOH dengan jumlah atom C2, nama iopaknya adalah etanoat, dengan nama umum adalah asam asetat atau asam cuka, ada asam propanoat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini adalah tata nama untuk ester atau alkil alkanoat. Nah, format penamaan ester di sini di mana nama gugus alkilnya, jadi alkilnya ya yang ini, kemudian diberi spasi, kemudian diakhiri dengan nama gugus alkanoatnya. Contohnya adalah ini. Jadi R aksen yang pendek di sini jumlah atom C-nya 2, sehingga namanya etil. Kemudian alkanoatnya di sini ada 4 atom C, 1, 2, 3, 4, sehingga menjadi butanoat. Nah, namanya menjadi etil butanoat. Kemudian berikutnya di sini, nah kalau kita lihat ini adalah isopropil. Jumlah atom C3 di mana C kedua di sini terikat pada O, sehingga namanya isopropil. Kemudian ada 3 atom C juga. Nah, sehingga menjadi propanoat. Namanya menjadi isopropil propanoat. Nah, ini tata nama untuk ester.
Nah, ini adalah beberapa rumus struktur nama IUPAC dan juga nama trivial untuk ester dengan jumlah atom C ini ya. Di sini metil metanoat, C-nya satu, kemudian di sini juga satu metil metanoat, di mana nama trivialnya atau nama umumnya adalah metilformyat. Kemudian ada metil etanoat, etil propanoat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah isomer di mana rumus molekulnya sama, namun gugus fungsinya berbeda, yaitu untuk asam karboksilat dan ester, di mana untuk rumus molekul C2H4O2 di sini pada asam karboksilat strukturnya seperti ini ya, pada ester strukturnya juga seperti ini. Jadi ini namanya adalah metanoat, asam etanoat, C-nya 2, etanoat, sedangkan pada ester di sini adalah metil metanoat. Ada C3H6O2, ada C4H8O2. Ini adalah beberapa isomer dengan rumus molekul sama pada asam karboksila dan ester. Kemudian, nah ini ada juga pada asam karboksilat di sini ada asam butanoat begitu ya, di mana atom C-nya 4. Nah, pada ester ini bisa menjadi metil propanoat. Kemudian ada asam 2 metil propanoat seperti ini. 2 metil propanoat ini namanya sesuai dengan nama IUPAC begitu ya. Nah, C-nya juga sama, ada 4. Nah, tapi kalau dari, sebentar, kalau dari yang gambar pertama, yang sini ya, struktur pertama dan struktur kedua, ini adalah isomer langka. Nah, kalau yang ini isomer fungsional ya, nah ini di sini juga sama, ada 4 atom C, hanya saja bisa menjadi etil, atom C-nya 2, kemudian etanoat. Ada propil, metanoat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari asam karboksilat, di mana untuk sifat fisikanya di sini yang pertama dari wujud. Nah, pada temperatur kamar, asam karboksilat yang C-nya rendah, jadi jumlah atom C-nya rendah, itu wujudnya adalah cair gitu ya, encer. Kalau suku tengah berupa zat cair yang kental dan kalau yang tinggi di sini tidak larut dalam air. Nah, ini bisa dipengaruhi juga oleh jumlah atom C, di mana semakin banyak atom C-nya, maka sifatnya akan semakin hidrofob gitu ya, tidak larut dalam air. Kemudian untuk titik didih dan titik leleh, untuk titik didih dan titik leleh asam karboksilat ini relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekul. Nah, ini ya. Untuk kelarutan di sini asam karboksilat cukup rendah dapat larut dalam air, sedangkan yang tinggi sukar larut dalam air ya karena dipengaruhi oleh jumlah atom C-nya yang sifatnya adalah hidrofob. Nah, daya hantar listriknya di sini untuk asam karboksilat ini dapat terionisasi sebagian dalam air sehingga termasuk golongan asam senyawa dengan elektrolit lemah. Nah, ini asam karboksilat itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, ya, ikatan hidrogennya terbentuk antara gugus O pada karboksilnya ya dengan atom hidrogen pada pada molekul yang lain. Nah, untuk sifat kimianya di sini asam karboksilat itu mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Nah, kalau ini tadi contohnya ini adalah dengan molekul samanya ya dengan molekul asam karboksilat yang lain. Untuk kepolarannya karena mempunyai gugus hidroksil, jadi sifatnya ini adalah polar. Untuk kereaktifannya ini termasuk ke dalam golongan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi. Nah, ini adalah sifat-sifat dari ester, di mana untuk sifat-sifat fisiknya, wujudnya adalah cair untuk yang sukunya rendah, kemudian cair kental untuk yang tengah, dan ester yang bersuku tinggi itu wujudnya adalah padat. Titik didih dan titik lelehnya di sini rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, untuk kelarutan di sini sedikit larut pada suku rendah dan pada
yang tinggi atau jumlah C-nya tinggi, maka ini sukar larut ini ya, seharusnya sukar larut. Nah, kemudian di sini termasuk non-elektrolit. Untuk sifat kimianya, di sini tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi ada ikatan van der Waals gitu ya. Jadi ikatannya molekul dengan molekul yang lain, antar molekul. Nah, senyawa bersuku rendah ini sedikit polar, yang sukunya tinggi itu non polar gitu ya. Nah, ini ester kurang reaktif gitu ya dibandingkan dengan asam karboksilat. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi pada asam karboksilat. Yang pertama adalah reaksi penetralan, karena di sini asam karboksilat sifatnya adalah asam lemah, maka ketika ditambah dengan suatu basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, ini. Jadi asam ketika direaksikan dengan basa maka akan menghasilkan garam alkanoat. Contohnya adalah asam etanoat yang direaksikan dengan barium hidroksida maka akan menghasilkan barium etanoat dan air. Reaksi yang lainnya adalah reaksi reduksi di mana asam karboksilat di sini akan tereduksi menjadi aldehid dan aldehid akan terreduksi lagi menjadi alkohol primer. Nah, menggunakan katalis ya, di sini bisa menggunakan katalis PT. Nah, jadi OH, di sini gugus OH, kalau tereduksi akan menjadi hidrogen. Nah, kalau tereduksi lagi, di sini akan menjadi alkohol primer. Nah, ini keliru. Seharusnya di sini ikatannya adalah satu gitu ya. Ikatannya adalah satu dan ini nempelnya seharusnya di C yang sebelah sini. Nah, kemudian ada reaksi esterifikasi. Nah, esterifikasi ini terjadi antara asam karboksilat dengan alkohol dengan adanya katalis asam, misal H2SO4, maka akan bereaksi menghasilkan suatu ester. Nah, ini ya asam karboksilat plus alkohol, maka akan menghasilkan suatu ester. Contohnya adalah asam metanoat yang direaksikan dengan metanol dengan katalis asam, maka akan menghasilkan metil metanoat. Metil etanoat maksud saya ya. Jadi metilnya itu berasal dari metanol di sini. Nah, hidrogen di sini nanti akan terlepas digantikan dengan CH3 sehingga menjadi metil etanoat. Kemudian reaksi pada ester yang pertama adalah reaksi hidrolisis di mana di sini hidrolisis ester reaksi dengan air ini karena adanya katalis asam ataupun katalis basa di mana akan mengubah ester kembali menjadi asam karboksilat. Nah, ester yang direaksikan dengan air di sini ada katalis ya, bisa asam atau basa, maka akan menghasilkan suatu karboksilat plus alkohol di mana R-nya di sini adalah sesuai dengan jumlah R yang ada pada alkilnya. Nah, di sini. Nah, contohnya adalah metil etanoat yang dihidrolisis dengan air, maka akan menjadi asam etanoat dan juga metanol. Jadi CH3 yang ada terikat pada gugus alkil di sini akan nanti terlepas ya membentuk metanol. Selanjutnya hidrolisis ester. Nah, oh ini sudah ya. Nah, selain itu ester dapat mengalami hidrolisis tadi kan dengan asam ya. Nah, yang dengan basa di sini juga bisa. Nah, ini bisa disebut juga dengan reaksi penyabunan. Nah, ini direaksikan dengan basa akhirnya menjadi penyabunan. Contohnya adalah ini ya, ester dengan basa. Ini ester ya kurang esnya ester dengan basa maka menjadi garam alkanoat plus alkohol. Contohnya adalah etil etanoat. CH3 hanya harusnya besar ya, CH3COO, CH3 plus natrium hidroksida akan menjadi natrium etanoat. Natrium di sini, etanoatnya ini karena C-nya ada 2 plus alkohol. Ini adalah kegunaan asam karboksilat. Saya ambil beberapa contoh ya, misal asam asetat dalam industri bisa digunakan sebagai bahan baku sintetis, serat dan plastik, dalam laboratorium sebagai pelarut dan pereaksi,
Kemudian kalau kadarnya 3 sampai 6% ini disebut cuka makanan ya, biasanya dicampur dengan bakso atau buat acar. Nah, berikutnya asam oksalat. Nah, asam oksalat itu juga termasuk salah satu contoh asam karboksilat di mana biasanya terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Nah, senyawanya itu ada sebagai garam natrium atau kalsium. Kemudian asam oksalat ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan karat dan bahan baku untuk pembuatan zat warna, mengasamkan minuman, permen, dan makanan lainnya. Biasanya juga digunakan dalam fotografi, keramik, dan proses produksi lainnya. Nah, untuk kegunaan ester di sini, ester itu berasal dari buah-buahan dan ini biasanya digunakan sebagai essence pada makanan gitu ya. Nah, ester lemak ini untuk membuat mentega, margarin dan sabun. Kalau yang lilin ini biasanya digunakan untuk mobil dan batik. Dan bisa diperoleh dari tawon daun palma Brasilia. Nah, ini adalah kegunaan dari ester. Saya rasa untuk materi asam karboksilat dan ester secara garis besar sudah disampaikan ya. Mungkin nanti ada yang ingin didiskusikan dan ingin menambah pemahaman terkait materi asam karboksilat dan ester bisa eh, download latihan soal yang bisa diakses di link Google Drive. Sekian saya akhiri untuk pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.